Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Editorial Media Indonesia, Bang Elman, kita mau bertanya juga Bang, kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraeni. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Ya, Mbak Titi, kemarin sudah diumumkan tim seleksi KPU. Kalau Anda melihat tim seleksi KPU yang akan menyeleksi penyelenggara pemilu, salah satunya KPU, Anda percaya tidak bahwa 11 orang itu akan bisa melaksanakan tugasnya, Mbak Titi? Ya, kepercayaan itu kan tetap harus kita sisakan untuk proses pengawalan ya. Jadi meskipun misalnya ada optimisme dari beberapa nama yang muncul, tetapi juga kita baru bisa mengkonfirmasi itu setelah mereka menunjukkan kinerja dan juga proses rekrutmen yang betul-betul terbuka, transparan, akuntabel dengan partisipasi publik yang baik begitu. Jadi melihat nama-nama timsel memang komposisinya itu dari latar belakang keilmuan dan keahlian yang beragam yang mengkombinasikan ya berbagai latar untuk bisa bersinergi merekrut kebutuhan penyelenggara pemilu yang memang tantangannya sangat besar, Bang Leo. Bagaimana kompleksitas teknis dan juga kompetisi yang bisa jadi akan sangat sengit di 2024 itu memerlukan KPU yang dan juga Bawaslu jangan lupa ya yang kuat dan juga tidak rentan pada intervensi dan independensi. Tapi memang ada sejumlah catatan dari nama timsel yang ada, terutama misalnya soal mereka yang kan syarat untuk menjadi timsel itu memiliki pengetahuan pada kepemiluan. Bukan berarti mereka harus praktisi dan ahli pemilu 100% ya, tapi punya betul-betul setidaknya pengetahuan pada kepemiluan. Nah ini yang harus dijawab misalnya oleh timsel yang ada sekarang, karena kan kalau dilihat dari latar yang betul-betul punya kompetensi kepemiluan langsung, begitu betul-betul langsung, itu hanya beberapa saja. Sebut saja misalnya mantan penyelenggara pemilu, anggota KPU, ataupun yang pernah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi yang lain-lain itu bagaimana mereka menggunakan keahlian dan kompetensi keilmuan mereka untuk bisa memahami kompleksitas pemilu 2024. Karena memang tidak sederhana nih 2024. Mbak Titi, anggota komisioner KPU yang sekarang itu bertugas sampai tahun depan bulan Maret atau April ya? Tanggal 11 April 2022. Makanya kan timsel ini dibentuk pas mepet 6 bulan sebelum akhir masa jabatan KPU Bawaslu sesuai perintah undang-undang. Relatif lebih terlambat sebulan lebih dibandingkan 2017 lalu. Kalau 2017 mereka dibentuk awal September, sekarang 11 Oktober. Jadi maksudnya yang tim seleksi ini harus sudah menghasilkan KPU baru paling lambat kapan itu, Mbak Titi? Kalau dari dinamika yang sebelumnya, bulan Februari itu nama mestinya sudah bisa dikirim ke Presiden dan kemudian dilanjutkan untuk dikirimkan ke DPR ya, dan menjalani fit proper test di DPR. Kalau dari sisi kerangka waktu persis memang tidak ada, tapi intinya 11 April 2022 itu sudah ada nama KPU Bawaslu baru, berarti prosesnya semua harus sudah selesai. Begitu di DPR sebelum 11 April 2022. Baik, berarti kita berharap bahwa kemudian tim seleksi ini bisa bekerja walaupun waktunya tidak terlalu banyak ya Mbak Titi ya? Waktu tidak banyak, termasuk juga pertanyaan bagaimana mereka merespon situasi pandemi COVID-19. Kalau dulu kan prosesnya semua selalu luring ya, atau kemudian tatap muka atau fisik. Nah sekarang rangkaian seleksi itu misalnya dari tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, lalu dinamika kelompok, wawancara. Apakah ada hal-hal yang akan kemudian bertransformasi menyesuaikan dengan situasi pandemi? Itu juga ditunggu nih dari timsel yang sekarang. Tapi lagi-lagi saya betul-betul mengharapkan mereka bekerja terbuka, transparan, akuntabel, dan melibatkan para pemangku kepentingan dengan tetap menjaga kemandiriannya. Dan yang terpenting membuktikan mereka betul-betul independen dan mampu menghasilkan penyelenggara yang bisa mengurai kompleksitas teknis pemilu 2024 yang sangat luar biasa. Baik, kita pantau nanti sama-sama. Terima kasih Mbak Titi Anggraeni sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi.
Iya, pandemi masih ada Bang, dan itu menambah lagi kompleksitas bagaimana kemudian kerja tim seleksi ini bisa dilakukan karena ya sebagian masih harus daring mungkin, dan kemudian kalau kita tadi mendengar dari Mbak Titi, waktunya kan tidak terlalu banyak ya Mbak. April 2022 bulan 4, sekarang sudah bulan 10, wah sangat pendek. Bagaimana Bang? Iya, kalau saya sih kalau melihat soal waktu pendek dan panjang itu relatif ya. Tetapi yang penting menurut saya tim seleksi ini harus juga terlebih dahulu memahami hal-hal apa yang menjadi krusial pada pemilu sebelumnya. Pengaduan yang begitu banyak, keberatan yang begitu banyak yang disampaikan ke Bawaslu, bahkan disampaikan kepada pers. Ini yang dari sini pijakan mereka. Dan mengapa sampai ketika hasil sudah diumumkan oleh KPU, hasil Pilpres misalnya, bahkan hasil Pileg misalnya, tetap pengaduan itu tidak berkurang. Nah ini mereka harus memahami ini dulu. Dari situ baru mereka berangkat. Nah, diperlukan orang-orang seperti ini punya integritas, dipercaya, independen dan sebagainya. Ini kan teorinya kan begitu. Betul. Tapi mencari orang seperti itu kan tidak mudah. Nah, ini yang menurut saya tidak mempersoalkan apakah ini ada kelebihan, ada 4, ada lebih dari bukan itu persoalannya. Mampu nggak tim seleksi ini menghasilkan orang-orang yang betul-betul bisa menjawab keraguan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Ini penting. Nah, itu nanti setelah disampaikan ke DPR, nah demikian juga nanti DPR ketika melakukan proper test, ini juga harus betul-betul datang dengan lebih dahulu memahami mengapa pada pemilu sebelumnya terjadi gotok-gotokan, terjadi keberatan, pengaduan yang begitu besar. Nah, mestinya kan tidak begitu kan. Nah, semua ini tergantung daripada seberapa jauh, seberapa besar kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Ini penting. Tadi pertanyaan Mbak Titi itu menarik juga Bang Elman, bahwa dari 11 tim sel KPU yang mengerti teknis kepemiluan itu masih sedikit, mungkin 2 atau 3 orang yang disebut. Nah ini apakah kemudian bisa memilih komisioner-komisioner penyelenggara pemilu ini yang memang juga bisa mengatasi tekanan seperti yang Bang Elman tadi katakan? Nah, itulah sebetulnya persoalannya Bung Leo. Kalau benar yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi, hanya beberapa orang yang memahami kompleksitasnya pemilu. Wah, ini kan mudah-mudahan ini tidak benar. Sebab kalau sampai tim seleksi tidak mumpuni, tidak matang, tidak paham tentang penyelenggaraan pemilu, bagaimana dia bisa mencari orangnya? Kan harus dipahami dulu. Persoalannya apa? Lalu baiknya bagaimana? Lalu kita carilah orangnya. Kita memerlukan orang seperti ini untuk ini. Kan begitu kan? Kalau tidak, ya bahaya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Titi tadi, mudah-mudahan itu tidak benar. Mudah-mudahan. Saya juga nggak terlalu yakin kalau pemerintah sembarang kan memilih seleksi timnya kan. Ini udah pasti sudah dikaji nih. Ketika pemerintah sebelum menetapkan 11 orang itu sudah pasti dikaji juga, Bung Leo. Mudah-mudahan ya. Jangan-jangan kandidat lainnya juga jauh lebih banyak daripada itu sebetulnya. Harapan saya sih sudah diseleksi. Tim seleksi ini harus jauh lebih bagus daripada tim seleksi pemilu sebelumnya. Tapi kalau tidak, ini kan pemilu serentak untuk kedua kali kan. Harapan saya, pengalaman pahit pemilu serentak 2019 yang lalu tidak terulang lagi di 2024 nanti. Pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan besar Bang, karena sampai saat kita bicara ini pun kan rencana pasti penyelenggaraan pemilu itu seperti apa kan belum diputuskan Bang. Belum. Tahunnya iya 2024, tapi
ada opsi menyelenggarakan terpisah pileg dan pilpres sendiri, lalu pemilihan kepala daerahnya sendiri. Ada bulan yang berbeda-beda, tapi ada juga yang mengusulkan ini kalau tidak salah dari pemerintah juga Bang, bahwa akan dilaksanakan serentak semuanya di satu tanggal untuk pileg, pilpres dan pilkada. Ini apakah tidak mempersulit lagi kerja dari KPU, Bawaslu, DKPP yang nanti akan diseleksi oleh tim seleksi ini Bang? Ya, kalau saya sih berpikirannya begini, biarlah dulu mengenai jadwal penyelenggaraan pemilu pilkada ini, biarlah itu diselesaikan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan KPU kan. Bersamaan berarti ini? Ya, ya, tetapi kan inti pokoknya kalau memang calon komisioner ini memang mumpuni, memang tangguh, terpercaya, independen, seberat apapun persoalan dalam penyelenggaraan pemilu itu pasti bisa diselesaikan. Sebab yang penting sebenarnya integritasnya, independensinya, kematangannya. Kalau tidak matang, tidak tangguh, aduh, saya nggak bisa bayangkan. Apalagi kalau dia tergoda untuk lembaran merah sama biru, lembaran putih sama apa itu? Biru ya. Dolar misalnya. Oh, yang hijau. Selesai Republik ini, Bung Do. Pertanyaannya Bang, apakah itu semua di tengah-tengah himpitan pandemi yang masih ada, kemudian di tengah-tengah waktu yang tadi kata Mbak Titi cukup mepet untuk menghasilkan anggota KPU atau penyelenggara lain, itu bisa dilaksanakan oleh 11 orang ini? Juga pasti saya perkirakan akan ada titipan-titipan untuk memasukkan orang-orang tertentu. Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Elman dan tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita mendengarkan pendapat dari pemirsa kita, Bang Elman, apakah memang 11 orang ini akan bisa benar-benar menyeleksi penyelenggara pemilu dalam waktu hanya kurang lebih 4 bulan ini, Bang? Iya, pasti bisa lah. Bisa ya? Kan ini kan itu tadi, harapan kita kan mereka ini semua mumpuni kan. Kalau soal waktu kan kita ini kan terbiasa kan, kerja satu malam kok bisa kok. Itu kan cerita Bang, loro jonggrang itu Bang. Ya kalau Leo, kalau dulu sistem kebut SKS, semalam, sistem kebut semalam SKS. Biasa kan. Tapi lepas daripada situ, saya yakin mereka bisa. Makanya tadi yang utama sebetulnya adalah mereka harus mampu membuat menghasilkan pemilu 2024 harus lebih bagus daripada pemilu 2019. Inilah goalnya. Sehingga pada saat 2024 nanti semua masyarakat paling tidak akan lebih banyak anggota masyarakat yang menyatakan jempol kepada pemilu. Ini targetnya kan begitu kan. Nah, oleh karena itu memang dari awal mereka harus serius mencari orang. Jadi kalau kita bilang harus independen, harus tidak partisan dan sebagainya kan, nah, itu kan teori. Tapi kan goalnya kan sudah kita tetapkan. Goalnya pemilu 2024 harus lebih bagus dari 2019. Nah, apa yang dihadapi kita 2019 sampai ada gotok-gotokan, mengadu ke sana, mengadu ke sini, demo di mana.
Nah, itu harus kalau boleh jangan terulang lagi. Baik. Kita akan baik Bang. Kita akan bertanya juga Bang Herman kepada pemirsa kita, pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Nanat, selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi. Silakan Pak Edward, bagaimana Pak? Pendapat dengan Bung Hilman bahwa pemilu 2024 harus lebih baik dari 2024. Itu yang pertama, pelaksana pemilunya, komisioner KPU-nya harus yang baik. Tetap itu walaupun cuma teori, harus imparsial, harus independen, harus kompeten, punya kompetensi, itu harus syarat pertama. Yang kedua, calonnya juga harus sportif, maksud saya gitu loh. Orang yang menjadi calon ini memang orang baik, jangan orang yang seperti yang dikatakan, yang dipermasalahkan apa? Kardus kok digembok, itu yang dijual jadi heboh. Kardus kok digembok, padahal itu kan sudah kesepakatan sebelum dilaksanakan, sudah disosialisasikan dulu bahwa nanti ini perangkatnya ini. Nah itu jangan jadi masalah. Nah makanya kita harapkan pelaksana pemilu harus orang yang baik, tim seleksi harus orang-orangnya sudah tahu lah di Indonesia di tingkat nasional tuh figur-figur yang bisa dipercaya, yang amanah, yang punya kompetensi, punya keilmuan, punya kemampuan itu sudah bisa dideteksi oleh tim sel. Tetapi satu lagi, jadi tadi nanti jangan menjual hal-hal yang membuat perpecahan bangsa ini, ya seperti isu SARA, menjual hal-hal yang tidak pantas, bikin fitnah, kan sekarang diakui bahwa ada surat kabar yang menyebar di Jawa Timur itu rupanya hoax, diakui oleh Mateliti dia yang menjadi sponsornya. Nah kita nggak mau yang begitu, kita kepingin bangsa ini hasil pemilunya lebih baik dari 2019 dan kemajuan bangsa juga lebih baik dari 2019. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Herman di Jayapura, Papua. Pak Herman, selamat pagi. Halo Pak Herman. Pak Herman di Jayapura, selamat pagi. Kelihatannya terputus, mungkin nanti akan kita mencoba lagi. Tapi kita tadi menarik Bang Herman dikatakan Pak Edward. Sebetulnya tim seleksi akan menyeleksi penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu yang baik itu bisa dicapai. Tapi yang paling penting adalah calonnya harus sportif, katanya begitu. Bagaimana nih Bang? Ya, memang hasil pemilu itu, itu kombinasi daripada kerjasama penyelenggara dan peserta. Kan begitu? Betul. Terutama peserta ini jangan juga hanya tahu dalam hidupnya menang. Begitu dia ikut kompetisi, mestinya dia juga harus siap kalah. Dan ketika dia kalah, harus juga menghargai kemenangan orang lain. Kan mestinya begitu. Kita kan tidak tiba-tiba survei hasil survei yang dari survei yang benar-benaran itu sudah mengatakan si X sudah menang. Dia bilang kami yang menang katanya kan. Saling mengklaim ya. Dia klaim dan dia buat juga survei pembanding kan gitu kan. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Jadi dari awal juga penyelenggara pemilu harus memberikan batasan lembaga survei mana yang boleh melakukan survei dan boleh mengumumkan ke publik kan gitu. Hasilnya, metodologinya, keterandalannya. Gitu. Nah, jadi semua lembaga survei harus diuji lagi kan gitu kan. Jangan sampai semua boleh melakukan survei dan semua boleh mengumumkan. Akhirnya kan bertikai. Gitu. Nah, jadi sekali lagi memang harapan kita penyelenggara pemilu itu juga bagus, berkualitas, pesertanya juga harus sportif. Maka itu kita harapkan juga partai politik juga harus juga mempersiapkan diri. Bang, ada yang mengusulkan begini Bang, karena melihat tingkat kompleksitas pemilu 2024 ini akan lebih tinggi daripada 2019 karena masih ada opsi untuk misalnya menyelenggarakan di hari yang sama pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada. Walaupun juga ada opsi untuk memecah menjadi 2 hari. Tapi ini akan sangat sulit karena juga di tengah-tengah masih adanya pandemi COVID.
kalau kita melihat ini maka ada yang mengusulkan bahwa sebaiknya ya sudah komisioner yang lama itu ada beberapa orang yang masuk supaya kemudian mereka menjadi membawa estafet pengetahuan, pengalaman untuk anggota KPU, Bawaslu dan DKPP yang baru. Kalau seperti itu bagaimana, Bang? Ya, kalau sebetulnya opsi-opsi itu nggak ada yang salah. Bisa di-exercise. Bisa di-exercise kan. Tapi kan tentu juga kita harus memberikan kedaulatan kepada tim seleksi ini kan. Jangan juga kita sejak dari awal kita berikan beban kepada tim seleksi ini. Sudah menyudutkan ya. Nah, jangan lupa menyertakan bekas KPU lama. Itu jangan. Perkara kemudian nanti tim seleksi ini nyambar ke sana, mengambil salah satu atau salah dua, itu pilihan mereka. Tetapi jangan juga kita bebani mereka mengharuskan. Itu tidak baik. Jadi saya sih berharap pemerintah juga tidak boleh menitipkan sesuatu kepada tim seleksi ini. Itu ada kemungkinan itu, Bang? Kan kita kan namanya manusia, namanya pemerintah yang berkuasa kan. Nah, harapan saya begitu pemerintah sudah mengumumkan, berilah mereka kedaulatan sepenuhnya. Titipkan kepada mereka, pilihlah calon-calon komisioner yang mampu menjawab tantangan pemilu dan pilkada 2024. Kalau pemilu 2019 adanya seperti itu, bahkan sempat juga kita menghadapi banyak panitia-panitia pemilu yang gugur. Nah, 2024 tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Ini juga kita nggak boleh. Ini idealnya, bukan target dan tujuan kita begitu. Kalau proses seleksinya sendiri dari tim ini, Bang, untuk menyeleksi penyelenggara pemilu, apakah memang harus semuanya transparan, dibukakan, atau memang boleh saja ada beberapa hal yang mungkin tidak perlu juga disampaikan kepada masyarakat? Ya, mekanisme kerja mereka kan ada yang tertutup, ada yang terbuka. Jadi ada masa mereka juga tertutup ketika mereka meng-hire kan. Karena kalau semua dibuka, ya kasihan juga kan gitu kan. Betul. Nah, lebih bagus mereka silent dulu. Nah, ada waktunya dibuka dan masyarakat juga bisa memberikan umpan balik. Ketika mereka mengumumkan hasil tim seleksinya A, B, C, dan D, dan Z, masyarakat juga diminta juga peran serta. Coba inilah yang kami apakah ada di antara masyarakat menyampaikan keberatan? Keberatannya apa? Tapi keberatan dari masyarakat harus bisa dibuktikan gitu. Harus dengan ada faktanya gitu. Bukan hanya rumor atau tuduhan kosong begitu ya. Jangan, nggak boleh. Karena kalau semua dibuka dari awal, memang nggak elok juga. Jadi biarlah kita berikan kewenangan penuh kepada tim seleksi ini. Kapan mereka tertutup, kapan mereka terbuka. Dalam prosesnya ada yang mengusulkan bahwa untuk memastikan, Bang, tidak ada tendensi bahwa di kemudian hari ada anggota atau komisioner KPU, Bawaslu atau DKPP yang akhirnya harus ditangkap KPK begitu. Mereka mengusulkan bahwa ini sudah harus melibatkan juga lembaga-lembaga yang bisa memeriksa apakah itu KPK, apakah itu PPATK, supaya memastikan mereka tetap bersih. Tapi kita akan bahas selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Bang Iman, kalau ingin memastikan benar-benar bahwa orang-orang yang akan masuk sebagai komisioner KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah orang-orang yang memang punya integritas, punya kemampuan teknis juga, paham soal kepemiluan, itu bagaimana memastikannya, Bang, supaya kemudian jangan sampai lagi setelah pemilu ada yang masuk ke penjara begitu? Ya memang, ya tim seleksi ini dari awal dia harus mampu mencari tokoh-tokoh yang profesional ya, tidak amatiran. Bukan amatiran. Tidak amatiran. Dan
bukan pencari kerja. Maksudnya dia sudah kaya begitu? Ya, artinya dia sebetulnya, ya katakanlah nyaris sudah selesai dengan dirinya juga gitu ya. Artinya itu. Jadi jangan juga dia katakanlah di rumah tangganya pun dia masih kesulitan untuk mencari beras kan gitu kan. Itu penting. Karena jadi, itu bisa rawan untuk rawan sekali didekati orang-orang rawan tertentu. itu. Ya. Dan belum lagi kan nafsu politiknya. Kan itu kan pernah terjadi kan? Sudah ada. Selesai KPU melompat dia ke partai politik. Iya. Dan itu menurut saya ya sangat tidak etis. Sangat tidak etis. Tidak dilarang. Iya. Tapi itu tidak etis. Iya. Sehingga orang bisa mencurigai. Iya. Loh, berarti dulu ada rencana. Dia waktu kerja di sana, jangan-jangan berarti tidak. Kerja buat Leo juga dong. Jangan-jangan tidak netral begitu ya. Ya kan kita gitu kadang begitu tuh nggak sempat bernapas udah lompat gitu kan. Nah, ini nggak boleh terjadi kan. Jadi ketika komisioner KPU selesai melaksanakan tugasnya, ya dia pun dengan senang hati dan dia tidak langsung berharap minta imbalan. Nah, saya kan sudah memenangkan sampean dulu gitu. Jadi kelihatan terbaca seperti itu ya. Nah, itu. Walaupun belum tentu bacaannya begitu. Loh, tapi hal-hal seperti ini kan ini yang harus dihindari oleh tim seleksi ini. Tidak cukup hanya tim seleksi, karena nanti ujungnya kan propertes yang ada di DPR. Nah, ini juga kita ingatkan dari awal. DPR juga nanti membaca para calon-calon komisioner ini, ya membacanya jangan dari kacamata politik, jangan membacanya dari kepentingan parpol. Bacalah mereka itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Bacalah semua komisioner ini dengan target supaya penyelenggaraan pemilu 2024 harus lebih bagus dan terpercaya. Sehingga ketika diumumkan, masyarakat lega. Bahkan harapan kita tidak ada niat mereka untuk mengadukan hasil ini ke MK, kemanapun, kan begitu kan? Ya sudahlah, baguslah ini. Apalagi ini yang terbaik kan mestinya. Itu kan idealnya kan begitu. Memastikan bahwa orang-orang yang merupakan perwakilan pemerintah di tim seleksi tidak menguntungkan salah satu pihak, Bang. Itu bagaimana? Ya, memang nanti akan kita lihat hasil kerja ya. Hasil seleksinya. Hasil seleksinya kan. Nanti akan terbaca itu. Ketika hasil seleksinya misalnya ada bau Elman, ada bau Leo, berarti kan nggak jauh-jauh nih kan gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan. Ini mempertaruhkan nasib bangsa dan negara, mempertaruhkan nasib 270 juta jiwa warga negara. Jadi hati-hati. Jadi ke-11 orang ini itu akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Yang itu akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan ya? Untuk masa depan. Masa depan lagi. Jadi Leo jangan menganggap remeh. Jadi jangan kau anggap 11 orang ini enteng. Nah, itulah harapan saya kan di sana juga ada Profesor Hamdi Muluk ya. Nah, ini saya kebetulan mengenal beliau ini. Kita titipkanlah. Dia menjadi kekuatan moral. Penjaga integritas ya. Jadi harapan kita tim ini menghasilkan penyelenggara pemilu 2024 yang terpercaya. Jauh dari para praktek-praktek koruptor. Baik, kita harapkan itu yang terjadi. Dan yang terpenting jangan komisioner KPU itu habis pemilu langsung lompat indah dia. Kita harapkan itu tidak terjadi. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah ditemani.
Metro TV. Kuliah dengan beasiswa sampai lulus. Dapat bantuan biaya hidup hingga penyaluran dunia kerja. Daftar sekarang di osc.medcom.id. Gratis!